Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam santun, salam rahayu, salam budaya untuk teman-teman dimanapun berada, dan untuk para pakar-pakar ataupun ahli spiritual. Salam santun, salam rahayu. Dan untuk teman-teman subscriber Mas Abi Official dimanapun berada, saya doakan semoga selalu dilancarkan rezekinya, disehatkan jasmani rohaninya, dilancarkan segala urusannya, serta dikabulkan segala hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baik, di kesempatan kali ini saya akan mengenalkan kembali kepada para penonton bagaimana menanggapi ataupun menyikapinya. Disclaimer, saya di sini tidak ada unsur untuk mengajak teman-teman ataupun penonton untuk berbuat demikian. Ya, saya tidak menyarankan, karena bagaimanapun sesuatu perilaku yang baik dan buruk itu akan mendapat balasannya dari alam semesta, cepat ataupun lambat itu pasti akan datang. Jadi di sini saya akan menceritakan, ya. Jadi ada istilahnya di mitos orang-orang terdahulu, ya, bahwasannya ada salah satu media ataupun ilmu yang bisa mematikan alat vitalnya seorang lelaki. Ya. Dan di sini saya hanya ingin memberikan contoh, lebih condong nasihat untuk kita para laki-laki agar selalu bersikap adil, menghargai pasangan sendiri. Jadi ini bukan hanya cerita, lebih kepada memang sudah dilakukan, ya, dan kebetulan ini berlaku, sesuatu itu datang kepada saya. Ya, ada sepasang suami istri, ya. Suaminya ini digoda oleh wanita, atau bahasa gaulnya sekarang itu pelakor, ya. Cuman di sini pelakor tadi itu pun memakai hal-hal magic, ya. Karena dari sudut pandang spiritual kami, memang si suami tadi itu diguna-guna oleh pihak pelakor. Karena apa ya? Karena memang pasangan rumah tangga ini dalam kehidupannya, ekonominya itu cukup, ataupun bisa dikatakan berkecukupan dalam hal finansial. Ya, sebetulnya hal seperti ini itu hal yang wajar, ya, dalam hidup rumah tangga. Pasti akan ada cobaan-cobaan seperti itu, ya. Hanya saja terkadang karena kita ini makhluk Allah yang serakah dan suka lalai, suka lupa, dan terkadang kita itu terlalu kufur akan nikmat, tidak mensyukuri begitu. Sejatinya semua cobaan, ya, yang kita hadapi, entah itu kepada perempuan atau lelaki, lebih condong sih lelaki saya katakan, ya. Ketika kita tidak bisa menghadapi cobaan tadi, itu akan hancur. Namun kalau kita bisa menghadapi cobaan tadi, akan sukseslah kita, maju kalau dalam hal usaha. Karena memang condong biasanya itu ujiannya itu adalah sifatnya kepada nafsu, ya. Kalau laki-laki itu tadi selakangan,
Itu tadi seperti itu. Dan kebetulan di sini pihak suami itu tuh tergoncang-ganjing, istilahnya seperti itu ya. Nah, lalu saya pun tidak tahu inisiatif dari mana istrinya tadi datang ke rumah kami ya, meminta tolong untuk memberikan pelajaran, dalam arti kata mematikan ataupun melemahkan alat vitalnya. Jadi alat vital itu akan hidup ketika hanya kepada istrinya. Tapi kalau kepada wanita lain yang tidak sah, itu akan mati, tidak berfungsi sama sekali. Ya, itu. Jadi di sini kenapa di tempat seperti ini saya simpan? Ini menjagakan kalau sewaktu-waktu memang ingin dicabut, ya, ingin dicabut bisa saya cabut kembali. Tapi kalau dia ingin permanen, otomatis ini akan dipendam, ya, akan dipendam. Jadi selamanya seperti itu. Tapi di sini saya mentoleransi bahwasannya takutnya nanti kan begitu. Dia akan meminta dicabut, dinetralkan lagi, ya Allahu alam, ya. Ini adalah buktinya seperti itu. Ini masih saya simpan, ya. Dan itu sudah berlaku hampir kurang lebih 3 bulan seperti itu, ya. Dan ya seperti itu. Jadi itu tadi, kita itu tidak pernah tahu sakit hatinya orang. Kalaulah tadi itu laut masih bisa diukur dalamnya, kalau hati manusia, sakitnya hati manusia itu tidak bisa diukur, ya, dan bisa melakukan hal apapun. Dan akibat dari sakit hatinya manusia, iblis pun akan lari tunggang-langgang begitu, karena saking ngerinya itu tadi. Makanya kita sebagai makhluk yang sempurna diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala harus hati-hati dengan lisan, ya, karena setajam-tajamnya silet lebih tajam lagi lidah atau lisannya kita, ya, begitu. Jadi kalau sudah seperti ini, seandainya pun tadi itu pisah, apa gunanya kita sebagai laki-laki kalau barang itu sudah tidak berfungsi? Bagaimana? Siapa yang rugi? Tentu pihak laki-laki kan? Gitu. Di sini saya tidak menganjurkannya. Saya di sini cuma memberikan contoh, salah satu contoh hasil dari kata-kata yang keluar tanpa disaring, atau lisan yang berucap menyakiti hati orang. Begitu. Ya, itu tadi. Karena ketika orang itu sakit hati, hal apapun yang di luar logika, yang di luar nalar, itu bisa saja dilakukan demi membalas sakit hatinya tadi. Ya, begitu. Jadi semoga video saya ini, ya, mampu memberikan pencerahan untuk kita selalu harus hati-hati dalam berucap. Mau percaya atau tidak itu silahkan, kembali kepada masing-masing individunya, ya. Kalau kamu berkata saya pasrah kepada Allah, saya berlindung kepada Allah, itu ketika kamu tidak bersalah, fine-fine saja.
Tapi biasanya seperti ini, ya, garis bawahi, biasanya seperti ini. Biasanya itu yang salah itu merasa jadi korban. Ini munafiknya manusia zaman sekarang itu seperti itu, ya. Dia yang melakukan kesalahan, ketika dibalas kesalahan dia tadi, lalu dia merasa korban. Kebanyakan seperti itu. Saya nggak takut, saya berlindung kepada Allah. Dia nggak sadar dengan sesuatu yang sudah dilakukan dia kepada orang lain, gitu loh. Lalu dia membawa nama Allah, ya, seperti itu. Itu berlaku sekarang ini, di akhir zaman ini. Jadi itu tadi, mau percaya atau tidak, ya, yang seperti ini ada. Jadi begitu aja video saya kali ini. Ambil baiknya, dibuang buruknya, ya. Sesuatu hal yang baik kembali kepada baik, sesuatu hal yang buruk kembali kepada yang buruk, begitu. Jadi tetaplah berhati-hati dalam berucap kata ataupun bertingkah laku. Dimanapun kita berbeda, di situ langit dijunjung tinggi, ya. Itulah kata pepatahnya orang Kalimantan, gitu, ya. Itu aja akhir kata. Yang sudah nonton, ya, jangan lupa di like, komen, dan share jika memang video saya bermanfaat. Itu aja akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.